Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Salve kawan-kawan yang terkasih. Kawan-kawan tahu kan apa artinya yatim piatu? Yaitu tidak punya ayah dan ibu. Berarti tidak punya tempat untuk mengadu dan bermanja. Kalau ada masalah harus dihadapi sendiri. Kasihan kan kawan-kawan? Pada malam perjamuan terakhir, Yesus sudah tahu bahwa ia akan diserahkan untuk diadili dan dihukum mati. Berarti Yesus tidak bisa bersama-sama lagi dengan murid-muridnya. Tapi Yesus sangat sayang kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, itu Roh kebenaran." Yesus tidak meminta penolong itu dalam rupa daging atau manusia, sebab kalau dalam rupa daging tentunya tidak dapat bersama-sama dengan manusia untuk selama-lamanya. Tapi Yesus meminta dalam rupa Roh, karena Roh akan kekal selamanya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan penolong yang lain itu dalam rupa manusia, itu bohong ya kawan-kawan. Kawan-kawanku yang terkasih, kalau dalam minggu yang lalu Yesus selalu berbicara tentang Bapa dan Anak. Hari ini Yesus tidak hanya berbicara tentang Bapa dan Anak saja, tapi sudah bertambah, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah pribadi ketiga dari Tuhan. Makanya kalau kita berdoa, kita membuat tanda salib dengan menyebut ketiga pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi tidak boleh meninggalkan salah satu dari ketiga pribadi Allah. Dalam pribadi Roh kebenaran inilah Tuhan senantiasa menemani kita, menuntun kita dalam perjalanan di dunia ini. Bahkan Yesus pernah berkata, dosa menolak Roh kebenaran ini adalah dosa yang tak terampuni. Tidak di dunia ini, tidak juga di akhirat nanti. Jadi jangan pernah menandakan atau meniadakan satupun pribadi Allah itu ya kawan-kawan. Kawan-kawan itu yang terkasih, waktu para rasul mewartakan kabar sukacita Allah, para rasul selalu mencurahkan Roh Kudus. Suatu ketika orang-orang Samaria sudah menerima firman Allah, tapi mereka masih mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria. Mengapa Petrus dan Yohanes diutus ke tempat yang telah menerima firman Allah? Karena walau orang Samaria telah menerima firman Allah, Roh Kudus belum turun kepada mereka seorang pun. Mengapa?
karena mereka dibaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kawan-kawanku, ini pelajaran buat kita ya. Mengapa saat ada orang dari gereja lain menjadi anggota gereja kita, ada yang dibaptis ulang dan ada yang tidak dibaptis ulang? Hal ini terjadi karena ada beberapa gereja yang membaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk umat dari gereja seperti ini, mereka harus dibaptis ulang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, agar Roh Kudus turun atas orang tersebut, seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes di Samaria. Paham kan kawan-kawan? Kawan-kawan yang terkasih dalam Tuhan, Yesus telah meminta kepada Bapa agar mengutus Roh Kudus menjadi penolong bagi kita, agar kita tidak menjadi yatim piatu. Maka dari itu, marilah membuka diri kita akan kehadiran